Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Utama marilah kita bersyukur pada Allah, Zat yang telah menetapkan undang-undang kehidupan. In ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali untuk diri kalian. Dan jika kalian melakukan perbuatan buruk, tidak lain perbuatan itu akan kembali kepada kalian juga. Yang kedua, salawat salam tersampaikan pada panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW biqaulina Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita satu rombongan dengan Rasulullah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ada nama kita di rombongan Rasulullah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, shaimin shaimat rahimakumullah. Hidup ini ada undang-undangnya. Kita bisa baca dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, Jawabul Kafi, dan kitab-kitab yang lain, bahwa setidaknya manusia itu diikat dengan 8 rumus kehidupan. Kalau kita padatkan rumus kehidupan itu menjadi 2. Yang pertama, siapapun yang berbuat kebaikan, Allah akan membalas kebaikan atasnya. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-16, 97, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang berbuat baik, laki-laki atau perempuan, sedang mereka adalah orang-orang beriman, maka Allah akan memberikan kepada mereka penghidupan yang baik. Rumus yang kedua, siapapun yang berbuat keburukan, maka Allah pasti akan membuat hidupnya sengsara. Adanya di dalam Al-Quran surat Thaha, surat ke-20, ayat yang ke-124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'radha an dzikri fa innalahu ma'isatan dzonka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, aku larang tidak terlarang, aku cegah tidak tercegah, terus aktif melakukan dosa, kata Allah, aku akan membuat hidupnya sempit. Kalau hidup ini kita pahami sesuai dengan rumus-rumus langitnya, insya Allah kita berhati-hati untuk senantiasa menjauhi segala dosa dan terus berusaha membuat perbaikan-perbaikan terkait amal solih, karena semuanya akan kembali kepada kita. Nah, persoalannya, kalau rumus itu hanya 2, kita akan mudah mengenalinya. Yang muncul kemudian ada jebakan-jebakannya. Ini yang kadang-kadang menimpa orang baik. Orang sudah baik, sudah tidak melakukan dosa, tapi kenapa hidupnya masih sulit? Bisa jadi mereka terjebak oleh jebakan-jebakan langit. Artinya jebakan-jebakan yang diinformasikan oleh langit. Apa itu? Setidaknya ada sekitar 19 jebakan langit. Kita sampaikan pertama, bahwa bukan dosa, tapi membuat hidup sulit adalah mereka yang bangunnya selalu tersiang. Bangun kesiangan. Bahasa Sidoarjonya karipan, bahasa Inggrisnya krinan. Nah, kalau ada orang yang krinan, dia telah melewatkan 3 hal baik. Apa itu? Kata Rasulullah, ketahui orang yang tidur, oleh setan dia diikat dengan 3 ikatan. Dan kalau 3 ikatan itu tidak diputus, maka 3 ikatan kesengsaraan ini akan dikalungkan kepada setiap orang yang tidur, dan itu akan kekal abadi sepanjang dia tidak memutusnya. Dan bisa diputus, pertama, dengan cara apa? Ketika dia bangun, dia berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Yang kedua, kalau dia kemudian setelah bangun berdoa, dia berwudu, maka 2 ikatan setan terputus. Dan kemudian yang ketiga, kalau dia kemudian melakukan sholat, 3 ikatan setan terputus. Dan kalau ada orang yang berhasil memutus 3 ikatan setan, di pagi harinya, di siang harinya dihadiahkan oleh Allah hidup yang tenang, tentram, bahagia.
Tapi sebaliknya, mereka yang tidak berhasil mengikat 3 ikatan setan terus ada di lehernya. Bayangkan kalau kalung setan itu ada 1 hari 3, kalau dia lakukan bangun kesiangan sebanyak 1 tahun, berapa ribu yang sudah ada di lehernya kalung kesengsaraan. Yang kedua, kenapa orang yang meskipun bukan dosa, tapi bangun kesiangan itu hidupnya disulitkan oleh Allah? Karena mereka telah membiarkan solusi-solusi langit yang mestinya datang, lalu kemudian dia tolak. Dia tidak mau mengambilnya. Mana solusi langit? Adanya di dalam Al-Quran surat Nuh, surat ke-71, ayat 10-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilis samaa'a 'alaihim midrara wa yumtidkum bi amwali wa banin. Barang siapa yang mau bermohon ampun pada Allah, Allah akan memberikan atas mereka ampunan. Dan siapa yang telah diampuni, Allah berikan pertama, solusi dari langit. Kedua, dia akan diberikan tambahan harta, wabanin, dan anak keturunan. Dan itu bisa diberikan kapan? Di dalam Al-Quran surat 3 ayat 17. As-sabirina was-sadiqina wal mumfikina wal mustaghfirina bil ashar. Diberikan pada saat di waktu sahur. Dan waktu sahur itu sebelum subuh. Berarti mereka yang telah tidur melewati waktu subuh, bangun tidurnya melewati waktu subuh, maka dia telah ketinggalan solusi-solusi yang hadir dari langit. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, orang yang bangun kesiangan, meskipun bukan dosa, secara fikih masih diperbolehkan sholat, masih dianggap tetap tepat waktu, tetapi hidupnya akan sulit. Kenapa? Karena seseorang yang kehilangan pagi hari, maka dia artinya orang yang kehilangan barokah. Mungkin dia rizki tetap dapat, tapi barokahnya hilang. Berapa banyak kita jumpai orang, sebenarnya saya bekerja sudah sekian tahun, mestinya saya mendapati harta saya jumlahnya sekian. Tapi kemana semua itu? Mestinya saya dengan keuntungan sekian dari perdagangan ini, tapi kemana harta saya itu? Bisa jadi semua itu terjadi karena kena jebakan langit yang pertama, yaitu bangun kesiangan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bisa bangun sepertiga malam akhir. Dan insya Allah jangan terburu-buru membahas tentang masa depan yang cerah sebelum kita merubah jam bangun tidur. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilil haq. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Albirru manittaqo. Nasrum minallahi wa fathun qarib. La haula wa la quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.